Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, ketemu lagi di channel Halo Profesi, Media Informasi dan Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas terkait kurikulum 2022. Di sini khusus kami bahas untuk di jenjang SMA, bagaimana jumlah mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran di jenjang SMA ini. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita ke peraturan resminya. Di sini ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 371/2021 yang membahas tentang program sekolah penggerak. Karena kurikulum 2022 ini diterapkan di program sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita Bapak Ibu akan mengkomparasi atau membandingkan kurikulum 2022 ini dengan Permendikbud nomor 36 tahun 2018. Ini adalah Permendikbud yang membahas terkait kurikulum 2013. Bagaimana jumlah jam pelajaran dan jumlah mata pelajarannya itu dibahas di sini Bapak Ibu ya untuk kurikulum 2013. Jadi lanjut Bapak Ibu, kita ke kurikulum 2022, kita bahas untuk di jenjang SMA. Nah, di nomor 4 di Permendikbud ini yang membahas terkait struktur kurikulum di SMA Bapak Ibu ya. Di sini kita baca kurikulum SMA pada SMA pelaksana program sekolah penggerak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan kurikulum 2013. Struktur kurikulum SMA terdiri di atas dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Terkait fase ini Bapak Ibu, pernah saya bahas di video kami sebelumnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi Bapak Ibu ya. Khusus dulu kita bahas untuk kelas 10, berarti dia masuk fase E. Nah, di kelas 10 peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama di jenjang SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai kelas 10 peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya. Jadi sudah ada pemilihan minat dan bakat Bapak Ibu ya untuk di kelas 10 ini. Lanjut kita melihat di sini mengajarkan muatan IPA dan IPS secara terintegrasi. Kemudian bagian B mengajarkan muatan IPA dan IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Kemudian mengajarkan muatan IPA dan IPS secara paralel, itu juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, kita fokus lagi ke sini Bapak Ibu. Proporsi beban belajar untuk SMA menjadi dua bagian. Nah, bagian A ini pembelajaran intrakurikuler, artinya tatap muka di dalam ruang kelas belajar. Kemudian bagian B, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dialokasikan sekitar 30% dari total jam pelajaran per tahun. Jadi dalam penerapan kurikulum 2022 Bapak Ibu, ini ada khusus dialokasikan untuk pembuatan proyek Bapak Ibu ya, itu diambil dari jam tatap muka yang telah dialokasikan dalam kurikulum ini. Makanya nanti akan banyak pengurangan jam pelajaran karena dialihkan untuk pembuatan proyek penguatan profil Pancasila. Nanti kita lihat Bapak Ibu di video bawah ini ya. Nah, di bawah ini dijelaskan terkait alokasi waktu mata pelajaran SMA di kelas 10. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat tabel, ada bagian mata pelajaran, alokasi per tahun, alokasi proyek per tahun, kemudian total jam pelajaran per tahun. Jadi total Bapak Ibu untuk pendidikan agama Islam dan semua pendidikan agama ini jam pelajaran per tahunnya itu 108 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, 108 jam pelajaran ini itu diambil 30% porsinya untuk proyek penguatan profil Pancasila. Jadi 36 jam pelajaran ini untuk alokasi proyek per tahun, kemudian 72 jam pelajaran ini untuk alokasi per tahun untuk pembelajaran tatap muka atau pembelajaran intrakurikuler seperti yang kami jelaskan tadi atas Bapak Ibu ya. Jadi 72 jam ditambah 36 jam untuk alokasi pembuatan proyek, itu jumlahnya 108 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat pendidikan agama Islam ini 2 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya ini 3 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Maksud kami kurikulum 2013 3 jam pelajaran. Nah, sekarang menjadi 2 jam pelajaran. Begitu pula semua pendidikan agama Bapak Ibu ya. Pendidikan agama Kristen, agama Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti, itu 2 jam pelajaran Bapak Ibu. Di kurikulum sebelumnya ini 3 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini tetap Bapak Ibu ya. Di kurikulum 2013 dan 2022 ini tetap 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia ini 3 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya ini 4 jam pelajaran. Kemudian matematika 3 jam pelajaran, di kurikulum 2013 dia 4 jam pelajaran.
Kemudian ilmu pengetahuan alam ada 3 Bapak Ibu ya, fisika, kimia, biologi, ini totalnya 6 jam pelajaran. Jadi jika dibagi 3 berarti setiap mata pelajaran fisika, kimia, biologi itu masing-masing mendapatkan 2 jam pelajaran. Nah, di kurikulum 2013 Bapak Ibu ini mengalami penurunan 1 jam pelajaran Bapak Ibu ya, fisika 1 jam, kimia 1 jam, biologi 1 jam. Karena di kurikulum sebelumnya ini fisika 3 jam pelajaran, kimia 3 jam pelajaran, biologi 3 jam pelajaran. Jadi harusnya totalnya 9 jam pelajaran tapi menjadi 6 jam pelajaran. Kemudian untuk ilmu pengetahuan sosial ini ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, berarti ada 4 mapel di sini Bapak Ibu ya. Ini totalnya 8 jam pelajaran. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya dengan IPA tadi. Ada penurunan 1 JP tiap mata pelajarannya. Jadi harusnya di sini 12 JP Bapak Ibu ya. Tapi di kurikulum 2022 ini menjadi 8 jam pelajaran. Kemudian bahasa Inggris 2 jam pelajaran, ini tetap sama dengan di kurikulum 2013. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini 2 jam pelajaran, kurikulum sebelumnya 3 jam pelajaran. Kemudian informatika. Nah, di sini Bapak Ibu di kurikulum 2022 mata pelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib Bapak Ibu ya, bukan lagi mata pelajaran peminatan atau bakat dan minat. Nah, sudah diproporsikan waktunya 2 jam pelajaran. Nah, di kurikulum sebelumnya waktu dia menjadi mata pelajaran pilihan atau peminatan dia 3 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian memilih paling sedikit salah satu dari mata pelajaran seni atau prakarya. Seni musik, seni rupa, seni teater, tari, dan prakarya dan kewirausahaan. Ini 2 jam pelajaran per minggunya Bapak Ibu ya, memilih saja salah satunya. Nah, di kurikulum sebelumnya ini juga sama Bapak Ibu ya, 2 jam pelajaran juga. Kemudian mulok 2 jam pelajaran. Nah, kemudian keterangan di bawahnya. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu ke fase F, ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, kita baca struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama. Nah, jadi ada 5 kelompok Bapak Ibu ya untuk fase F ini di jenjang kelas 11 dan kelas 12. Kelompok pertama ini kelompok mata pelajaran umum. Setiap satuan SMA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA. Kemudian ada kelompok mata pelajaran MIPA, matematika IPA. Kemudian kelompok mata pelajaran IPS. Kemudian kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya. Dan kelompok terakhir ini adalah kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, kita scroll ke bawah, alokasi waktu mata pelajaran SMA untuk kelas 11. Kita baca Bapak Ibu ya. Nah, ini ada kelompok mata pelajaran umum, ini ada pendidikan agama, yang alokasi jamnya ini Bapak Ibu sudah kami jelaskan tadi di atas. Untuk pendidikan agama Islam ini 2 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya ini 3 jam pelajaran. Kemudian semua pendidikan agama sama. Kemudian kita lanjut pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya ini tetap Bapak Ibu ya, 2 jam pelajaran juga. Kemudian bahasa Indonesia 3 jam pelajaran, di kurikulum sebelumnya ini 4 jam pelajaran. Matematika 3 JP yang sebelumnya 4 JP. Bahasa Inggris 2 JP, sebelumnya sama 2 JP juga. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 2 JP yang sebelumnya ini 3 JP. Kemudian sejarah, nah ini sejarah Bapak Ibu masuk dalam mata pelajaran wajib Bapak Ibu ya, bukan mata pelajaran pilihan atau peminatan. Ini 2 jam pelajaran Bapak Ibu ya. Di kurikulum sebelumnya ini juga 2 JP Bapak Ibu. Kemudian memilih paling sedikit 1 mata pelajaran seni. Seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari 2 JP. Nah, di kurikulum sebelumnya ini juga sama Bapak Ibu ya. Kemudian jumlah jam pelajaran mata pelajaran umum ini 14 jam beban belajar per minggunya khusus untuk mata pelajaran umum. Kemudian kelompok mata pelajaran MIPA. Nah, ini untuk pemilihan Bapak Ibu ya. Untuk maksud kami peminatan. Ini ada kelompok mata pelajaran MIPA, kelompok mata pelajaran IPS, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, kemudian kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Ini totalnya Bapak Ibu 22 JP Bapak Ibu ya.
Nah, untuk di kurikulum 2013 ini 20 JP Bapak Ibu ya. Jadi justru ada penaikan jumlah jam pelajaran di kurikulum 2022 ini. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah, muatan lokal 2 jam pelajaran. Jadi total mata pelajaran per minggunya itu 40 JP Bapak Ibu ya di kelas 11 SMA. Nah, di kurikulum 2013 ini 44 JP harusnya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi bahwa jumlah jam pelajaran ini dialokasikan untuk pembuatan proyek per tahunnya. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut ke alokasi waktu mata pelajaran SMA untuk kelas 12. Dengan asumsi 1 tahun ini 32 minggu Bapak Ibu ya. Nah, sama Bapak Ibu untuk pendidikan agama 2 JP yang sebelumnya ini 3 JP di kurikulum 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini tetap 2 JP sama dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian Bahasa Indonesia 3 JP yang sebelumnya 4 JP. Matematika 3 JP yang sebelumnya 4 JP. Bahasa Inggris 2 JP yang sebelumnya sama 2 JP juga. Kemudian memilih paling sedikit salah satu dari seni yang ada di bawah, seni musik, seni rupa, teater, tari. Itu 2 JP, di kurikulum sebelumnya itu sama Bapak Ibu ya, 2 JP juga. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK 2 JP yang sebelumnya 3 JP. Sejarah ini 2 JP yang sebelumnya sama 2 JP juga di kurikulum 2013. Jadi total jam pelajaran per minggu untuk pelajaran umum ini 18 JP. Kemudian untuk mata pelajaran peminatan Bapak Ibu ada kelompok MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya, kemudian kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya ini totalnya 22 JP. Di kurikulum sebelumnya untuk peminatan ini 20 JP Bapak Ibu ya. Kemudian mulok 2 JP, jadi total pelajaran per minggunya ini 40 JP Bapak Ibu. Nah, di kurikulum 2013 ini 44 JP. Nah, ini Bapak Ibu jumlah jam pelajaran dan jumlah mata pelajaran di jenjang SMA untuk kelas 12. Nah, ini keterangannya di bawah. Kemudian kita lihat di sini. Satuan pendidikan wajib mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan membuka sekurang-kurangnya 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Misalnya, membuka kelompok mata pelajaran MIPA dan IPS, atau MIPA dan Bahasa dan Budaya, atau IPS dan Budaya. Setiap peserta didik wajib memilih paling sedikit 2 kelompok mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan minat dan bakat siswa tersebut. Kemudian beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket semester atau sistem kredit semester atau SKS Bapak Ibu ya. Jadi inilah Bapak Ibu paparan kami terkait jumlah jam pelajaran dan jumlah mata pelajaran di kurikulum 2022 di jenjang SMA mulai kelas 10, 11, dan 12. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silakan di-share ke teman-teman guru yang lain jika video ini bermanfaat. Jika ada komentar, kita berdiskusi di kolom komentar Bapak Ibu ya. Demikian kami akhiri dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.